Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang ilmu ukur tanah materi ke-10. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat poligon jika diketahui jarak dan beta atau sudut dalam. Sebelum kita memulai menggambar, kita harus mengatur 3 step, antara lain units, DDP type, dan dim style. Pertama, kita harus mengatur units. Kita klik units, kita komen. Nah, seperti pertemuan kemarin, jangan lupa kalkulasi kita centang, direction-nya pilih north, kita ganti ke meter. Selanjutnya, setelah kita mengatur unit, kita juga perlu mengatur DDP type. Nah, ini udah aku atur 5% ya. Selanjutnya, yang terakhir kita harus mengatur dim style. DIMSTYLE. Nah, di sini kita klik modify. Nah, di sini ada banyak, ada garis, simbol, dan panah, teks, fit, primary units. Nah, pada kali ini kita harus mengatur primary unitsnya. Kita pilih unit formatnya desimal, presisinya 0,00, angular dimensionnya kita pilih degree minute second, precisionnya. Oke, terus pada teks ini kita bisa mengatur ketinggian dari teks tersebut. Nah, ini di sini aku ganti 1. Selanjutnya ada simbol and arrow. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran dari panahnya berapa. Terus ini juga ada garis. Nah, pada teks ini kita juga bisa mengatur text time. Tanda titik 3 di samping ini kita klik. Nah, di sini kita juga bisa mengatur font, ukurannya, dan juga font stylenya, bisa bold atau regular. Tapi pada kesempatan kali ini, kita hanya mengotak-atik primary units, simbol, and arrows, dan juga teks, ketinggian teks. Kita klik OK, close. Nah, pada soal ini, diketahui koordinat lokal titik 1, 1000, 1000. Langsung aja kita bikin titiknya 1000, 1000. Oh iya, sebelum menggambar tadi, saya sudah mengatur limitnya ya. Nah, titik 1, 1000, 1000 ini. Nah, setelah itu juga diketahui asumsi azimut 21 adalah 90 derajat. Maka azimut 12, 270 derajat. Nah, di sini kita akan membuat garis ya. Start point at jarak 12 adalah 22,58 kurang dari 270 derajat, 0 menit dan 0 detik. Enter. Nah, setelah itu, jika kita sudah menggambar ini kita lihat titiknya terlalu besar ya. Kita bisa ganti menjadi 3,5. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan titik 1 dan juga titik 2, kita bikin titik dulu ya. Nah, kita akan tahu kita selanjutnya akan menggambar titik 3. Nah, di sini yang diketahui adalah beta 1, 2, 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengetik komen rotate. ROTATT. Enter. Nah, kita select objeknya. Nah, objeknya kita pilih yang garis.
Kita enter. Specify base point. Jadi yang mau diputar itu titik yang mana? Nah, kita akan porosnya itu di sini ya. Nah, di sini. Nah, setelah itu titik yang sebelumnya itu akan kita rotate. Nah, sebesar berapa? Nah, ini ada tulisan specify rotation angle. Nah, ini bisa kita tuliskan sudut betanya. Nah, misalnya di sini sudut betanya 167 derajat, 0 menit dan 40 detik. Nah, kita enter. Nah, di sini tuh garis 1-2-nya itu hilang. Karena apa? Karena tadi kita udah pindahin ke sini. Nah, ini kan jadi nggak efektif ya. Nah, bagaimana biar garis 1-2-nya itu tetap ada. Nah, caranya adalah kita komennya tadi rotate, select objeknya sama seperti yang tadi, enter, specific base point-nya kita pilih tadi 2. Terus setelah itu di paling bawah itu tuh ada pilihan rotate specify rotation angle or copy. Kita harus mengklik copy dulu. Nah, setelah kita mengklik copy, maka garis 1-2 itu kita copy ya. Jadi bukan kita pindahkan. Bukan hanya kita pindahkan terus kita rotate aja, tapi udah kita copy. Nah, setelah itu langsung aja masukin beta 1, 2, 3-nya tadi. Ini 167 derajat, 0 menit 40 detik. Nah, sudah selesai ya di sini. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita mengcopy garis ini, maka panjang garis 2-3 itu tuh kan sama kayak 1-2. Nah, maka dari itu kita harus perlu mengatur panjangnya dengan mengkomen length atau lengthen. Nah, setelah itu kita pilih total. Nah, udah kita langsung masukkan berapa jarak 2-3. Di sini 24,74. Kita enter. Lalu kita pilih objek mana yang akan kita panjangkan atau kita atur panjangnya. Nah, ini penting. Kita harus mengklik objeknya itu di ujung garis atau di ujung garis yang akan kita beri titik atau yang akan kita koreksi di ujungnya. Nah, sudah ini panjangnya sudah berbeda dengan yang 1-2 ya. Nah, maaf ini soalnya hilang. Nah, setelah itu kita sudah tahu titik 3 ya. Nah, setelah kita tahu titik 3, kita sama seperti cara yang tadi, kita akan membuat titik 4, titik 5, titik 6, sampai titik ke 9. Dengan cara yang sama, kita pilih rotate. Dan objeknya berarti garis yang sebelumnya ya. Kita enter. Base point-nya, porosnya ini. Jangan lupa kita klik copy dahulu. Nah, setelah itu kita lihat beta 234. Ini 141 derajat, 15 menit, 22 detik. Enter. Nah, setelah itu langkah saja kita atur panjangnya, lengthen atau shortcut-nya LEN, length. Kita pilih total, kita masukkan jaraknya, jarak berarti jarak 34, 21,67. Kita pilih objeknya. Kalau misalnya
kalian pilih di titik sebelumnya, di titik 3. Nah, itu maka yang dikoreksi itu ya yang dekat titik itu. Jadi kan salah ya. Jadi kita harus mengkoreksi di ujung garisnya. Nah, akan kita buat titik. Kita titiknya. Nah, setelah itu ini udah titik keempat, titik kelima. Dengan cara yang sama, set objeknya ini, kita point-nya, kita klik copy, beta 345, 150 derajat, 55 menit, 33 detik. Selanjutnya kita atur kepanjangnya dan total. Nah, ini berapa? 45 ya berarti. 45 22,4. Nah, kita pilih ujung garis. Baru kita gambar titiknya. Nah, cara itu akan diulang-ulang hingga ke titik 9 dengan cara yang sama ya pastinya. Nah, di sini aku langsung aja. Nah, ini sudah aku buat titik dari titik 1 sampai titik ke 9 dan juga sudah aku berikan nama. Nah, setelah itu, setelah kita menggambar poligonnya selesai, kita akan mengatur dimension angular dan dimension align. Jadi biar seperti pada soalnya. Nah, ini kan jarak, misalnya jarak 4 ke 5. Di sini kan ada petunjuknya gitu ya, ada tulisannya jarak 4 ke 5 itu berapa sih? 2,54. Begitu juga dengan angle-nya. Beta 456 itu berapa sih? Nah, di sini udah dituliskan 170 derajat, 23 menit, 5 detik. Nah, gimana sih cara gambarnya itu biar ada di tampilannya? Nah, caranya adalah kita komen dimension. Yang pertama itu ya, yang jaraknya ya, dimension align. Nah, dimension angular. Ini kita yang sudut dalamnya dulu ya. Atau bisa kita singkat Dimen, atau shortcutnya adalah DAN. Bentar. Nah, ini kita klik antara garis ya. Jadi misalnya aku mau bikin beta 123, jadi aku harus mau klik objeknya, garis 12, dan juga garis 23. Nah, sini udah keluar ya tulisannya. Langsung aja kita klik. Nah, sini udah tertera bahwa beta 123 itu 167 derajat 0 menit 40 detik. Nah, dengan cara yang sama, langsung aja kita klik enter ya. Karena klik enter itu kita bisa mengkomen secara otomatis, tapi yang komen yang kita lakukan sebelumnya. Kan kita sebelumnya kita ngekomen dimension angular ya. Jadi biar lebih efektif dan efisien aja. Yang kita klik garisnya ya, bukan titik.
Nah, dia itu si AutoCAD itu mau gambar jika sudutnya itu kurang dari 180 derajat. Nah, gimana caranya kalau misalnya gambar sudut yang lebih dari 180 derajat? Nah, caranya adalah kita sama komennya di menu lar, atau aku pakai shortcut DAM dan nah, setelah kita enter, nah kita klik itu klik kanan. Setelah klik kanan, kita pilih titik yang berada di tengah-tengahnya, yang betanya gitu ya. Misalnya ini ya, titik 8. Terus baru aku klik titik 9 dan juga titik ke-7. Nah, jadi dia bisa baru baca tuh kalau misalnya sudutnya lebih dari 180 derajat. Nah, itu hanya untuk sudut yang lebih dari 180 derajat ya. Nah, ini udah semua ya. Selanjutnya kita ingin memperlihatkan jarak dengan shortcut DAL atau Dimalign. Jadi dimension align kan. Jadi kita bisa tulis Dimali atau singkatan dari Dimalign, atau kita pilih shortcutnya DAL. Nah, kalau misalnya kita mau nunjukin jaraknya, nah kita tuh select objeknya tuh kita pilih yang antar titik ya. Misalnya ini mau cari jarak 1, 2, jadi kita kliknya titik 1 sama titik 2. Nah, ini tarik garis ya. Kalian bisa pilih di sini, di atas atau di bawahnya. Dan juga dengan ketinggiannya ini, kalian bisa atur sendiri. Dengan cara sama, kita bisa mencari jarak 2, 3 dan jarak titik antar titik yang lain. Nah, ini udah ya, udah aku bikin semua jaraknya. Nah, setelah itu sebelumnya ini kalau misalnya angka-angka ini tuh kelihatan terlalu kecil, kita bisa mengaturnya di dim style. Kita atur lagi. Nah, kita klik modify teksnya. Nah, ini ketinggiannya ini. Kalian bisa atur lebih kecil atau lebih besar, diatur sesuai keadaan ya, sesuai AutoCAD kalian masing-masing. Sini aku 1,45, itu menurut aku udah pas. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat garis ke arah utara agar kita bisa atau kita diberikan kemudahan untuk melihat atau menentukan alfanya ya, dengan cara membuat garis biasa seperti line gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya bikin garis itu kan kita kan kalau mau ke arah utara kita kan belum tentu ini udah pas garisnya ke arah utara ya, bisa aja melenceng
sedikit gitu. Nah, biar si garisnya ini pas ke arah utara, kita itu harus memilih ini, mengaktifkan ini si ortho mode. Nah, ini di bawah ya, kita klik jadi warna biru, jadi tandanya dia udah aktif. Atau kita juga bisa mengklik F8. Nah, langsung aja karena autonya udah kita aktifin, kita langsung bisa membuat garis ke atas. Dengan pas ya. Nah, kalau misalnya ortonya kita aktifin, kita tuh hanya bisa membuat garis searah 270 derajat, 360, 90, ya pokoknya yang garis yang cuman ke kanan, ke kiri, atau ke atas bawah gitu ya. Jadi kita perlu di saat-saat tertentu. Nah, misalnya kita enter. Nah, ini udah jadi ya garisnya. Hal yang sama juga kita lakuin ke iya sih. Nah, tapi sebenarnya lebih baik nggak kita tampilin ya, karena gambarnya itu jadi kelihatan ribet gitu. Ya nggak perlu lah. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa layer seperti pertemuan kemarin ya. Pertama kita membuat layer titik. Kita ganti warnanya. Setelah itu kita buat layer garis. Layer jarak. Layer sudut. Garis jarak. Dan yang terakhir layer teks. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan titik ke layar titik, garis ke layar garis, dan sebagainya ya. Pertama kita pilih objeknya dulu, misalnya layar titik. Nah, untuk mempercepatnya
kita nge-select satu-satu kan lama. Kita bisa klik kanan, jadi titik tadi kita select, terus kita klik kanan. Nah, klik kanan, kita pilih select similar. Nah, itu akan sekaligus meng-select semuanya, semua titik ya. Nah, terus kita langsung masukin di layer titik. Selanjutnya untuk layer garis, selanjutnya kita masukkan ke layer teks. Selanjutnya jarak, select similar. Nah, udah keselect semua. Kita masukkan ke layer jarak. Nah, udah berubah ya warnanya. Lalu untuk sudut, select similar, klik kanan, terus select similar. Udah kepilih semua kecuali yang sudut yang lebih dari 180, jadi kita harus mengklik. Kita pilih yang sudut. Nah, selesai, tinggal garis atau si poligonnya. Select similar, udah kepilih semua. Kita masukkan ke garis. Nah, udah selesai ya. Udah kita masukin ke layer masing-masing. Nah, sekian review materi IUT pertama 10 dari saya. Jika ada salah lebihnya, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.